Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maini Mulkia, mahasiswa pendidikan bahasa Arab dengan akhiran NIM 152. Akan bersama teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang bahasa dan budaya dalam perspektif psikolinguistik. Apakah teman-teman pernah menyadari bahwasannya saat berbicara dengan dosen, guru, atau teman sebaya, bahasa yang kita gunakan itu bisa sangat berbeda. Contohnya ketika kita berbicara kepada dosen, "Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, apakah saya diperbolehkan untuk mengumpulkan tugas besok?" Sedangkan ketika kita ngobrol dengan teman kita, "Tugasnya besok aja ya." Nah, padahal tujuannya itu sama, yaitu meminta keringanan untuk mengumpulkan tugas nanti. Pertanyaannya, mengapa kita bisa secara otomatis memilih kata yang berbeda pada situasi tersebut? Apakah itu hanya karena aturan bahasa? Atau ada pengaruh budaya dan juga proses mental yang bekerja dalam pikiran kita? Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana bahasa dan juga budaya saling berkaitan dalam perspektif psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan juga proses mental manusia. Dalam perspektif psikolinguistik, hubungan antara bahasa dan juga budaya dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama. Yang pertama, bahasa dan kognisi. Menurut Jean Aitchison dalam bukunya The Articulate Mammal menjelaskan bahwasannya bahasa itu tidak hanya simbol, tetapi juga berkaitan erat dengan proses mental manusia. Artinya, cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Yang kedua, hipotesis dan relativitas bahasa. Edward Sapir dan muridnya Benjamin Leavenworth menjelaskan bahwasannya bahasa mempengaruhi cara seseorang memandang dunia. Misalnya, perbedaan istilah dalam suatu bahasa dapat membuat seseorang lebih peka terhadap suatu konsep tertentu seperti waktu, warna, atau hubungan sosial. Yang ketiga, psikolinguistik dan pemrosesan bahasa. Steinberg dan Siriani dalam An Introduction to Psycholinguistics menjelaskan bahwa proses bahasa melibatkan yang pertama, pemahaman atau comprehension, yang kedua, produksi atau production, yang ketiga, penyimpanan dalam memori. Bahasa mempengaruhi bagaimana proses ini dapat bekerja, terutama dalam pemilihan kata dan juga struktur kalimat. Yang keempat, bahasa sebagai praktik sosial. Delheims dalam konsep communicative competence menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya harus mengetahui tata bahasa, tetapi juga harus mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan bahasa sesuai dengan konteks sosial budaya. Yang kelima, psikolinguistik dan budaya lokal. Dalam penelitian oleh Gamfors tentang discourse strategies, ditemukan bahwa interaksi bahasa sangat dipengaruhi oleh norma budaya seperti jeda, intonasi, dan pilihan kode bahasa. Oleh karena itu, bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membentuk dalam proses kognitif manusia. Untuk bisa membuktikan teori tersebut, saya menganalisis fenomena komunikasi sehari-hari yang terjadi di sekitar. Fenomena yang pertama, code switching atau alih kode. Dalam percakapan mahasiswa Indonesia sering terjadi percampuran antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Contohnya dalam percakapan, "Tadi aku habis meeting sama dosen, terus beliau bilang bahwa deadline-nya di-reschedule." Nah, dalam psikolinguistik lingualisme ini disebut code switching atau alih kode. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pengaruh lingkungan akademik. Yang kedua, kebutuhan ekspresi yang lebih cepat. Yang ketiga, kebiasaan budaya digital.
Fenomena yang kedua, bahasa sopan dalam budaya Indonesia. Dalam budaya Indonesia, kita sering menggunakan bentuk tidak langsung. Contohnya, kita lebih memilih penggunaan kalimat kayaknya besok lagi aja deh, daripada kita ngomong langsung ke orangnya, aku nggak mau. Nah, menurut Himes, ini merupakan bagian dari communicative competence, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa sesuai dengan norma sosial. Fenomena yang ketiga yaitu pengaruh budaya terhadap makna. Contohnya, kata keluarga dalam budaya Indonesia itu tidak hanya mencakup orang tua dan anak, tetapi juga mencakup kerabat jauh. Nah, menurut Aitchison, ini menunjukkan bahwa budaya dapat mempengaruhi struktur konsep dalam pikiran. Dari ketiga fenomena ini, dapat kita lihat bahwasannya proses budaya dalam pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh budaya yang melingkupinya. Lalu, dari semua itu, kita bertanya-tanya, mengapa teori itu penting untuk kita pelajari? Karena teori ini dapat membantu kita memahami bahwasanya bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan cara berpikir manusia. Melalui teori ini, kita sebagai pembelajar bahasa tidak hanya belajar grammar, tetapi juga konteks budaya agar komunikasi lebih tepat dan juga natural. Selain itu, guru juga dapat lebih memahami gaya komunikasi antar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih inklusif. Oleh karena itu, bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dalam psikolinguistik manusia, terutama dalam cara berpikir, berbicara, dan memahami dunia. Psikolinguistik menunjukkan bahwa bahasa tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial. Dari semua yang sudah saya pelajari, konsep tersulit bagi saya adalah memahami bagaimana budaya dapat mempengaruhi bahasa seseorang. Awalnya, saya mengira bahwasannya bahasa dan budaya adalah dua hal yang berbeda atau dua hal yang terpisah. Namun, setelah mempelajarinya, saya memahami bahwasannya bahasa itu tidak hanya alat komunikasi yang berdiri sendiri, tetapi juga cara berpikir, nilai, dan juga budaya yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa, kita juga memahami budaya di balik bahasa tersebut. Sehingga dari materi ini saya belajar bahwasannya bahasa, budaya, dan pikiran manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Pemahaman ini membuat saya lebih menghargai perbedaan cara berkomunikasi dari berbagai lingkungan dan juga budaya. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.